Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya CGP Enda Jaya Pane dari Kota Pekanbaru ingin melampirkan atau melakukan aksi nyata dalam pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan di sekolah saya. Adapun pembelajaran ini dikaitkan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana salah satu pelaksanaannya menggunakan aplikasi Quizizz nanti yang akan dalam bentuk lembar kerja siswa. Ya, di dalamnya juga akan diberikan beberapa pembelajaran sosial emosional, sehingga di sini bukan hanya materi saja yang diperoleh oleh siswa, tapi juga mereka memiliki keterampilan dalam pengendalian emosi, kemudian pengendalian dalam mengenal emosi, dan juga melakukan fokus kepada pembelajaran, gitu ya. Namun juga di sini nanti di akhir ada refleksi pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa terhadap pembelajaran yang akan mereka lakukan. Seperti apa pembelajarannya? Kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran matematika wajib. Sudah hadir berapa siswa? 15 dikurang 3, berarti sudah 12 siswa hadir. Pertama, silahkan isi absensi dulu ya di Google Classroom. Masih ada yang sudah bergabung tapi belum mengisi. Ini masih 10 siswa, sedangkan sudah 12 harusnya ya. Belum ya, kesadaran masing-masing yang belum isi absen, silahkan diisi karena ini berpengaruh ya terhadap penilaian juga. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kelas kita, sebelum menit pertama ini kita sambil menunggu, kita nanti akan persiapan dalam ngecek persiapan belajar. Yang namanya dipanggil, silahkan hidupkan mikrofon dan kameranya untuk menampilkan persiapan belajarnya, gitu ya. Minimal penampilannya ada rapi dan berpakaian yang sopan. Baik, ini dimulai dari absen yang paling awal hadir bergabung di Google Meet, Putra dan Fandi. Ya, Ustaz. Nah, kemudian Hadir, Ustaz. Sip, oke, jelas. Jadi ada beberapa yang gabung. Baik, untuk hari ini pembelajaran matematika wajib setelah sebelumnya kita melaksanakan penilaian mid semester ya. Jadi nilai mid semester kemarin sudah cek, tapi belum dijadikan nilai yang akan masuk nilai ya, karena nanti masuk buku nilai, karena nilai mid yang kemarin itu selain jawaban ABCD-nya saja yang dipilih, kemudian nanti digabungkan diintegrasi dengan jalan ya, jalan yang kemarin gitu ya. Belajarlah sebaik mungkin, termasuk mengikuti pembelajaran matematika ini dengan sebaik-baiknya. Cuma mengisi isian singkat gitu ya. Nanti ada materi, jawab berdasarkan materi tersebut. Materi utama kita hari ini adalah trigonometri ya, sesuai judul. Oke, maka di sini ini Ustadz harapkan semuanya bergabung. Linknya ada di kolom chat ya. Saya ulang lagi nih. Nah, itu silahkan diakses. Jadi nanti selama belajar kita akan di masing-masing perangkat kalian ya, itu akan berfokus pada Quizizz, tapi Google Meet-nya tetap aktif. Itu karena Ustadz akan memberikan penjelasan di sana ya. Karena nanti ada tampil materi, Ustadz menjelaskan materi tersebut melalui Google Meet ini gitu ya. Tapi kalian bisa juga membaca secara langsung di Quizizz masing-masing. Tapi yang dibuka Quizizz-nya ya. Di situ nanti ada tampilan beberapa slide, ada lebih kurang 20 slide. Di dalam 20 slide itu ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang bisa kalian isi. Tapi kalian tidak punya kendali untuk membukanya. Jadi kalau Ustadz buka baru bisa muncul di HP kalian gitu ya. Jadi yang punya kendali untuk membuka slide itu. Ini bisa kita mulai ya. Jadi yang di HP kalian masing-masing ini udah muncul ya, tampil dia slide trigonometri dasar gitu ya. Sudah muncul atau belum? Udah. Ya. Oke. Baik, ini sudah muncul di HP masing-masing. Ini materi kita hari ini trigonometri dasar. Secara umum pembelajaran kita hari ini adalah mengenal manfaat trigonometri pada kehidupan sehari-hari ya. Nanti di slide ini akan muncul materi, kemudian di sela-sela slide itu ada pertanyaan yang pertanyaan itu berdasarkan pada materi yang ditampilkan gitu ya. Jadi nanti silakan dijawab sesuai dengan waktu yang diberikan. Baik, materi pertama tentang sudut elevasi dan sudut depresi ya.
Di sini ada pengertian yang bisa kalian baca. Ustaz berikan waktu 1 menit untuk membacanya, terutama pada poin pengertian sudut elevasi dan sudut depresi sendiri. Ini boleh dicatat juga, silakan, atau di screen sudah dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada nih lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya pertanyaannya. Ada ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada pertanyaan, silakan dijawab berdasarkan materi ini. Waktunya 1 menit untuk menjawabnya. Kalau ada pertanyaannya silakan dijawab. Baik, waktunya habis. Ini beberapa siswa ada yang menjawab depresi, ada yang jawab elevasi ya. Jawaban yang benar adalah sudut elevasi ya. Ada nampak di layar. Yang jawab depresi salah ya. Jadi poinnya tidak sama dengan yang menjawab elevasi. Jawaban yang benar adalah elevasi. Mengapa demikian? Karena tadi pengertian di awal ya, dibaca baik-baik makanya ya. Di slide sebelumnya, elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Intinya kalau kita melihat ke atas itu namanya sudut elevasi ya. Kalau melihat ke bawah maka itu adalah sudut depresi. Soalnya tadi itu berkaitan dengan jika kita melihat puncak suatu gedung dari bawah, berarti dari bawah melihat ke atas gitu ya. Karena kan puncak gedung di atas, maka akan terbentuk sudut apa? Melihat dari bawah ke atas namanya sudut elevasi. Tapi kalau dari atas ke bawah, sudut depresi. Depresi sendiri kan artinya turun ya, menurun. Jadi sudut menurun atau nama sudut depresi. Maka yang jawab depresi kurang tepat. Tepatnya elevasi. Ini dasar ya, karena nanti pembelajarannya trigonometri ada pakai sudut elevasi ini. Saya bisa bacakan bisa juga. Rasio trigono dapat digunakan untuk memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sudut pengamatan. Itu tinggi suatu benda atau untuk menentukan jarak ke suatu objek. Ya, jadi ada 3 penggunaannya. Pertama untuk menentukan sudut, menentukan tinggi, kemudian menentukan jarak. Sudut, tinggi, dan jarak. Rasio trigono merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melatih penalaran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sana ada gambar seorang pengamat dengan satu pohon ya. Dia mau mengukur berapa sih tinggi pohon tersebut tanpa memanjat pohonnya. Ya, ini bisa diselesaikan dengan konsep trigonometri. Karena tadi kan disebutkan bahwa masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sudut, tinggi suatu benda atau jarak itu bisa diselesaikan dengan trigonometri. Ya, sampai sini ada pertanyaan silakan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya. Sebentar. Ya, boleh cetak atau screenshot silakan. Ustadz. Ya. Rumusnya nggak ada Ustaz? Nanti sabar. Ada nanti di belakang ya. Ini kan baru awalnya dulu. Nanti pusing kalian dulu langsung ke penerapan dulu. Apa sih guna trigonometri ini? Dia yang di garis bawah itu sebagai poin utamanya. Menentukan sudut, menentukan tinggi, sama menentukan jarak. Ya. Berikutnya ini ada slide yang berkaitan dengan pertanyaan ya. Pertanyaan dari materi ini. Silakan dijawab nanti. Nah, maka dibaca aja sebenarnya, baca nanti analisis soalnya berkaitan. Ini silakan kalau mau di screenshot dicatat silakan. Tapi ini langsung skip ke slide berikutnya. Jadi di sini ini slide berikutnya ini suruh stop ya. Stop. Ini kita berhenti sebentar ya. Jadi materinya kita tunda dulu. Sini ada namanya relaksasi dulu. Melakukan perenggangannya sebelum ke materi yang sulit nanti, materi perhitungan. Ini kita disuruh melakukan relaksasi. Relaksasinya berupa tarik napas, hembus napas ya. Ini tujuannya untuk memfokuskan diri dan mengendalikan emosi diri sebelum kita nanti fokus pada pelajaran yang lebih sulit gitu ya. Harapannya kan masih baru belajar trigono pakai media belajar yang berbeda gitu, tentu kan ada sedikit bingung kadang-kadang gitu. Tapi ditenangkan dulu dengan mengikuti kegiatan relaksasi.
Bisa satu. Silahkan ikuti instruksinya. Pertama, tarik nafas lalu hembuskan. Berapa kali terserah. Yang penting senyaman mungkin. Ya. Tarik nafas lalu hembuskan. Silahkan lakukan. Ini terbebas dari materi ya, jadi jangan pikirkan dulu materi. Jika sudah dilakukan, maka silahkan jawab pertanyaan yang muncul di layar. Tuliskan nama seorang yang kamu sukai. Ini nama Satu aja, Ustaz. satu saja. Ini tidak ada berpengaruh ke nilai apa-apa ya, tapi ini cuma sebagai relaksasi saja. Jadi fokusnya katanya membayangkan hal-hal yang kalian sukai. Salah satunya kan kita berpikir tentang orang sekitar kita. Bebas ya, jadi mungkin berbeda-beda jawaban si Adan sendiri. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ini habis. Terima kasih. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini masih mengikuti pertanyaan sama. Silahkan tarik nafas. Sejujur mungkin ini tidak ada pengaruh kemana-mana sih. Ini hanya untuk kembali kepada kalian. Baik, waktunya habis. Ada yang belum jawab? Baik, ini terima kasih sudah mengikuti kegiatan relaksasinya. Ini maksud tujuannya ya untuk memfokuskan diri dan menenangkan diri ya. Muncul perasaan kalian setelah melakukan kegiatan relaksasi. Jawab sejujur mungkin. Ini lanjut nih. Ntar lagi waktu habis nih. Stay fokus. Berarti ini bisa ya kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke perhitungan. Jadi harapan tadi sudah dihentikan sebentar gitu ya, dalam arti kita memotong materinya. Ada beberapa pengantar tadi juga berpikir juga analisis dan sebagainya. Sekarang ke perhitungannya gitu ya. Perhitungannya nanti akan lebih pada teknis studio pembelajaran kita, bahwa kalian bisa lebih kurang dia tinggal mencari seperti itu. Tampak di layar. Baik. Di sini ada satu soal yang berkaitan dengan perhitungan ini. Ya. Satu soal, ini waktunya agak lama 5 menit. Ya. Ada suatu gedung, suatu menara, jaraknya 150 meter, elevasinya 30 derajat. Jarak mata supri dengan tanah ada 150 cm. Pertanyaannya adalah berapa ketinggian gedung tersebut? Menaranya ini ya, berapa tinggi? Cara teknis untuk mencari tingginya dulu, T-nya sisi depannya, ya. Cari tan dari sudut 30 derajat dikali dengan jarak menara, jarak pengamat yang akan dijawab. Waktunya setengah menit lagi, 30 detik. Ini pertanyaan terakhir ya. Nah, ini hanya berkaitan dengan refleksi saja. Ini 3 lagi. Silahkan dijawab, ini refleksi saja ya. Bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan kampanye ini? Apakah ada menambah pemahaman atau tidak? Atau malah justru lebih sulit? Jawab sejujur mungkin ya, tidak ada paksaan yang harus ini tidak ada nilainya ya, namanya ini cuma refleksi ya. Kalau memang bagus nanti ditingkatkan lagi penggunaan LKPD, perbaiki ya. Cara saya kan apa? Lanjut ya. Nah, ini selesai, sudah habis slide-nya, slide terakhir ya. Slide-nya sudah selesai semua. Terima kasih sudah bergabung. Sini nilai paling tinggi Abid Mahmudin, tapi ketinggian sini kecepatan jawabnya ya, sama ketepatan. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Secara singkatnya kita sudah mempelajari berkaitan dengan penerapan trigonometri. Harapannya kalian bisa manfaatkannya ya, terutama daripada kasus sederhana menentukan ketinggian suatu bangunan dengan mengetahui dua unsur, sudut dan jarak. Tanpa mengukurnya ke atas, kita bisa tahu ketinggiannya. Ya, itu harapannya. Sebenarnya ini kalau di pembelajaran tatap muka kita ada praktek, tapi karena tidak jelas tatap muka kapan dan sebagainya, tentu kita tatap muka pun agak mustahil laksanakan pembelajaran luar kelas gitu ya. Maka ini tidak bisa dilakukan. Tapi ya secara teknis kalian paham gitu ya. Silahkan nanti mempelajarinya, bisa jadi referensi di YouTube dan sebagainya, itu banyak yang berkaitan sama trigono ini. Kemudian satu lagi untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang sudut istimewa ya. Sudut
istimewa. Terus silakan dipelajari dulu, nanti kita kalau responnya bagus tadi berkaitan dengan pembelajaran pakai LKS seperti ini, pekan depan kita pakai LKS. Baik, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan di kelas 10 MIA 2, di mana dalam pelaksanaan pembelajarannya selain menerapkan pembelajaran sosial emosional juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan lembar kerja bentuk peserta didik yang ditampilkan dalam bentuk daring, di mana pelaksanaannya sendiri sudah dilaksanakan, kemudian mendapatkan tanggapan yang beragam dari siswa. Di sini dari pelaksanaannya, pertama materi yang diajarkan adalah tentang trigonometri. Kemudian di dalam pembelajaran juga diajarkan beberapa pembelajaran sosial emosional, di mana di sini yang diterapkan adalah teknik pengendalian emosi, kemudian pengendalian emosi dalam bentuk relaksasi. Mereka menarik nafas dan menghembuskan nafas, kemudian memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang muncul adalah mereka menuliskan nama seorang yang mereka sukai, kemudian mereka diberi pertanyaan, bagaimana perasaan jika melihat orang yang mereka cintai tersebut melihat mereka serius atau sungguh-sungguh dalam belajar. Di sini jika diamati hasil dari jawaban siswa, mereka ada yang senang, ada yang bangga, terus merasa bahagia, kemudian senang, dan banyak lagi pendapat positif. Jadi di sini pembelajaran sosial emosional yang sudah diberikan, mereka mengenali bahwasanya mereka tidak hanya belajar itu untuk diri sendiri, mereka juga belajar untuk orang lain, terutama membahagiakan orang lain, membahagiakan orang yang mereka senangi. Kemudian juga mereka akan bahagia jika mereka mendapat penghargaan dari orang-orang yang mereka sukai. Kemudian setelah mereka melaksanakan kegiatan relaksasi tadi, mereka di sini merasa tenang, kemudian merasa sangat semangat, ya, tenang. Kemudian dalam pembelajaran juga sedikit menjadi relaksasi pada pembelajaran, gitu ya. Ada yang kembali semangat, ada juga yang mungkin tidak merasa perubahan. Itu nanti akan direvisi lagi, mungkin tekniknya belum tepat atau belum terlalu berpengaruh kepada siswa, gitu ya. Kemudian di sini secara umum setelah laksanakan pembelajaran, ya, mereka bisa menjawab persoalan, kemudian juga merasakan bahwa pembelajaran yang berbeda seperti ini menggunakan lembar kerja peserta didik antar siswa A, B, C, D, mereka kebanyakan merasa senang, ya, senang, terutama mengetahui manfaat dari pembelajaran trigonometri sendiri. Jadi ini selain mereka mengetahui materi, mereka dapat pembelajaran sosial emosional, juga mendapat pembelajaran yang berbeda, terutama dalam proses pembelajaran, gitu ya. Dimana antar siswa A, B, C, D, mereka tentu ada yang cepat paham, ada yang tidak paham. Itu mereka diberikan ruang waktu untuk bertanya, untuk berdiskusi kepada guru secara daring, ya. Walaupun keterbatasan materi, keterbatasan ruang lingkup dalam belajar, tapi semaksimal mungkin pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini telah dilaksanakan dengan baik, sehingga harapannya ke depannya ini bisa diterapkan pada pembelajaran yang lain, pembelajaran berikutnya, tapi dengan konteks atau perbaikan yang lebih baik dari pembelajaran hari ini. Semoga di sini hasil yang sudah diberikan siswa melalui refleksi, kemudian melalui tanggapan dan sebagainya, ini menjadi tolak ukur bahwa mereka beberapa suka dengan model pembelajaran yang berbeda, tidak terpaku pada penugasan, pada membaca materi atau membaca dari buku, tapi mereka terkadang butuh variasi pembelajaran. Salah satunya dengan membentuk atau membuat model LKPD yang di tengah-tengahnya diselipkan dengan pembelajaran sosial emosional, baik itu mengenal emosi, kemudian menyampaikan pendapat, ekspresi dan sebagainya. Sehingga di sini harapannya pembelajaran mereka lebih kompleks, bukan hanya mencapai aspek dari kognitif, tapi juga mencapai nilai dari afektif, sikap
dan karakter siswa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk refleksi pembelajaran dan penerapannya dalam aksi nyata pada modul 2.2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.